Salam Bang, Waalaikumsalam. Mau tanya perbedaan take over rumah subsidi secara resmi ke bank dengan take over cuman melalui notaris. Itu apa ya Bang? Terus yang lebih amannya take over lewat mana? Karena nama saya sudah BI checking. Mohon dijawab Bang, terima kasih. Kita sharing-sharing saja ya. Jadi begini, kalau sepengetahuan saya berdasarkan pengamatan di lapangan dan beberapa narasumber, ketika kita melakukan over kredit rumah bersubsidi khususnya ya, yang dilakukan secara resmi melalui bank atau yang dilakukan hanya di hadapan notaris saja, tentu ada perbedaan. Kalau yang kita lakukan secara resmi berdasarkan pengajuan resmi kepada pihak bank, itu tentu secara formalnya sudah sangat resmi, sudah sangat sah, sehingga sertifikat rumah tersebut itu sudah bisa balik nama sebetulnya. Kemudian juga surat-surat ataupun juga kontrak-kontrak perjanjian yang awalnya antara pihak pertama dengan pihak kreditur, dengan pihak bank, itu bisa berganti nama dari pihak pertama menjadi pihak kedua, atau menjadi pemilik yang kedua atau debitur yang baru. Seperti misalkan tagihan ya, tagihan untuk menyetor atau misalkan nomor rekening ya, rekening tagihan, pembayaran cicilan, kemudian juga bisa saja sertifikat rumahnya yang masih berbentuk SHGB itu bisa langsung balik nama. Gitu. Jadi nanti pada saat pengambilan sertifikat pun tidak diperlukan lagi pihak pertama. Karena ya sudah resmi dari awalnya, sudah di-ACC oleh pihak bank. Hanya saja prosesnya ini memang tidak mudah. Karena pihak bank juga pasti akan melakukan secara cermat, secara teliti, dan bisa juga melakukan analisa dulu, survei dulu terhadap calon debitur baru. Apakah dia memenuhi kriteria? Kira-kira dia sanggup atau tidak nih? Kemampuan dia untuk melanjutkan cicilan rumah bersubsidi tersebut. Sehingga tidak jarang atau bisa saja ketika kita mengajukan over kredit bersama calon pembeli nih, calon debitur baru, kita sama-sama mengajukan ke bank. Ketika sudah dianalisa, disurvei, berdasarkan pengamatan atau misalkan hitung-hitungan dari pihak bank, oh ini nggak memenuhi kualifikasi, nggak memenuhi kriteria, bisa saja tidak di-ACC. Nah itu kalau misalkan kita mengajukan kepada pihak bank secara langsung over kreditnya. Selain itu prosesnya juga cukup lama ya, dibandingkan kalau misalkan kita hanya melakukan di hadapan notaris saja. Kemudian juga tentunya biaya-biayanya ya ada beberapa biaya juga selain biaya notaris ya, ada biaya misalkan administrasi dan lain sebagainya. Beda lagi kalau hanya di hadapan notaris, tentu hanya membayar jasa notaris saja, sepengetahuan saya begitu. Tapi kalau misalkan kita over kreditnya hanya di hadapan notaris saja, antara si penjual dan si pemilik lama dengan calon pemilik baru, calon pemilik baru, itu cukup datang ke notaris saja dan prosesnya tidak butuh waktu yang lama, biaya juga tidak terlalu besar. Kemudian juga pada saat mengambil sertifikat nanti, pada saat cicilan sudah lunas, setahu saya itu juga nggak perlu menghadirkan pihak pertama karena sudah ada surat kuasa yang dibuat oleh notaris pada saat proses atau transaksi over kredit di hadapan notaris tersebut. Hanya saja sertifikat rumahnya tersebut itu masih atas nama si pemilik pertama. Kemudian juga rekening tabungan setoran setiap bulannya itu juga masih atas nama si pemilik pertama. Kalau ditanya mana yang lebih baik atau mana yang lebih bagus, tentu saja kalau lebih bagusnya itu ya secara resmi mengajukan langsung kepada pihak bank. Tetapi setidaknya lakukan di hadapan notaris. Nah, kalau misalkan nama kita sudah tercatat di BI checking tidak bagus, kalau menurut saya ya memang baiknya sih lakukan di hadapan notaris. Over kreditnya, take overnya lakukan di hadapan notaris. Karena kalau misalkan kita mengajukan secara resmi kepada pihak bank, saya rasa akan sulit di-ACC. Kalau misalkan nama kita sudah tercatat BI checkingnya tidak bagus, gitu. Jadi bisa dilakukan di hadapan notaris, gitu. Jadi bisa memilih jalan untuk melakukan over kredit atau take over di hadapan notaris. Nanti prosesnya setelah transaksi
si pembeli nanti akan mendapatkan beberapa dokumen ya. Di antaranya yang saya tahu itu ada dokumen PPJB, ada dokumen surat kuasa ya, surat kuasa untuk mengambil sertifikat nanti kalau cicilan sudah lunas, kemudian juga surat kuasa untuk melanjutkan cicilan, dan mungkin ada beberapa dokumen atau berkas yang lainnya. Jadi silakan saja hubungi notaris yang Anda percayai atau yang lebih dekat dengan domisili Anda. Itu saja, silakan yang punya pendapat, yang punya pengalaman untuk sharing-sharing di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.